Hai sahabat power, hari ini saya akan membahas satu video mengenai fatalnya tidak mengganti oli pada genset Anda. Ya, jadi yang belum subscribe YouTube channel kami bisa subscribe, yang belum follow media sosial kami bisa follow media sosial kami dan nonton sampai habis supaya Anda bisa belajar mengapa ganti oli itu penting. Ya, jadi hari ini saya akan membahas spesifikasi oli yang akan digunakan pada genset Anda. Jadi banyak sekali genset, mungkin ada yang dari Jerman, ada yang dari Eropa yang lain, bisa dari China. Nah, ini spesifikasinya mungkin bisa berbeda atau bisa sama. Nah, sebelum saya membahas spesifikasi oli, saya akan mulai membahas kenapa sih penting mengganti oli. Nah, ini kan kalau Anda tahu yang Anda menggunakan genset mungkin untuk hotel, atau mungkin untuk pabrik, atau mungkin untuk restoran, atau banyak industri yang lain. Bahkan untuk rumah sakit ya, hari-hari ini kan banyak sekali rumah sakit diisi oleh pasien ya. Nah, ini genset juga penting perannya. Nah, pada saat Anda tidak mengganti oli atau mungkin lupa mengganti oli, nah ini bisa mempengaruhi performa genset Anda. Ada beberapa tipe-tipe genset yang telat mengganti oli tidak bisa jalan atau bisa namanya batuk-batuk ya. Pada saat PLN padam, nah gensetnya mulai cik 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 cik. Nah, ini kan bisa fatal urusannya. Pada saat Anda butuhkan tidak bisa digunakan. Nah, yang Anda tahu kalau Anda tidak mengganti oli itu juga bisa bermasalah karena itu metal ya, ada manifold, ada silinder head itu kan dilewati oli. Jadi itu kan terjadi gesekan metal sama metal. Nah, kalau sudah viscositasnya berubah, nah ini kan bisa merusak atau namanya melecetkan atau menggores metal sama metal ini dan mengganggu performa genset Anda. Nah, kalau Anda tahu juga ini penting sekali ya spesifikasi oli, Anda bisa lihat yang di manual book ya. Nah, ini saya juga kasih contoh di sebelah kiri saya, ini ada beberapa tipe oli. Nah, ini kita bisa gunakan 15W40 ya. Semakin rendah, misalkan 10W atau 5W, nah ini artinya kencerannya semakin encer ya. Kalau semakin tinggi semakin kental. Kita pakai yang 15W40 ya. Ini kita bisa lihat di sini saya ada bawa contoh beberapa tipe oli. Ada yang penting Anda harus lihat adalah SAE-nya dan API-nya ya. Kita bisa pakai yang tadi saya sudah sebutkan, SAE-nya 15W40, ada API-nya bisa CH4 atau C4. Nah, ini Anda bisa cek di genset Anda bisa menggunakan yang mana ya. Nah, Anda juga bisa lihat yang di manual book nih, saya ada bawa manual book contoh kalau Anda memiliki genset-genset yang dari Jerman. Nih, kalau Anda bisa lihat ya. Di sini ada namanya mungkin operating media, ini bagian loop oil ya. Ini ada tabelnya. Nah, ini ada spesifikasinya yang digunakan. Ada misalkan ada ini istilahnya ada DQC1, ada DQC2, ada DQC3. Ya, ini ada ACEA-nya tipe berapa, API-nya tipe berapa. Nah, ini penting. Ada yang menggunakan CF4, ada yang ACEA-nya E2 strip 96. Nah, ini penting ya. Kalau Anda mesti lihat dulu spesifikasinya apa. Jadi supaya tidak salah menggunakan tipe-tipe oli ya. Nah, ini kalau dilihat di halaman selanjutnya, coba saya cek dulu. Nah, oke, ini saya coba tunjukkan di tabel ini ada DQC1, ada CF4, API-nya ada yang CH4. Nah, ini mesti Anda lihat ya. Kalau di sini CF4 ini nggak diizinkan untuk genset yang Jerman. Harus minimal yang CH4, bahkan mungkin yang tinggi. Jadi ini bisa lihat ada ACEA-nya E4 strip 99. Nah, ini kita coba lihat yang merah ini grade-nya lebih rendah dari yang kecil ya. Kalau yang besar ini dia CF4. Nah, kalau tadi ada tulisannya di sini di tabel saya yang CF4 ini tidak diizinkan. Tidak ada untuk tipe engine yang tertera di tabel ini. Misalkan ini tipenya BF8M1015CP. Nah,
dia tidak ada tertulis berapa jam running hour-nya, jadi tidak diizinkan ya. Jadi minimal dia harus menggunakan yang CH4 yang kemasan yang kecil. Ya, ini penting sekali. Kalau Anda tahu, kalau Anda salah menggunakan bisa mengganggu performa genset Anda. Nah, ini kalau saya bawa yang buku manual yang made in China ya, genset China. Saya kan China ini gensetnya banyak sekali ya, tipe-tipenya. Nah, ini kita lihat. Oke, ini di bagian oli, halaman oli, dia ada tulisannya CF4 ya. Berarti grade yang CF4 yang ini dia bisa digunakan. Kalau yang ini berarti dia bisa digunakan, berarti lebih baik lagi gitu ya. Nah, ini Anda mesti cek kalau genset-genset Anda ini menggunakan apa. Nah, kalau yang di sebelah ini juga lebih bagus lagi daripada yang kecil tadi ya. Jadi bedanya apa? Kalau itu yang tadi yang kecil itu bisa misalkan Anda ganti oli setiap 250 jam, ini bisa sampai mungkin 400 atau bahkan 500 jam. Jadi lebih hemat, tentunya harganya ada selisih ya. Nah, kalau Anda mau ganti oli, misalkan Anda menggunakan genset-genset yang baru ya, itu standar kami harus diganti olinya pada saat 50 jam pertama. Nah, kenapa kok nggak langsung 250 jam? Kenapa kok nggak langsung 500 jam? Kenapa harus 50 jam pertama? Nah, karena ini dari engine dari pabrik ya, tentunya masih ada mungkin gram atau material-material partikel-partikel kecil di dalam mesin. Jadi kita sudah isi olinya waktu di Indonesia untuk melakukan uji coba. Nah, pada saat nanti dikirim ke customer, nah 50 jam pertama harus ganti supaya itu partikel-partikelnya bisa dikuras supaya keluar ya. Jadi setelah itu kalau Anda menggunakan tergantung spesifikasi yang mana, baru nanti dilihat menggantinya setiap 250 jam atau 500 jam. Ya, itu penting sekali ya. Jadi jangan sampai Anda salah menggunakan oli. Ya, saya mau tambahkan sedikit karena mungkin Anda bisa salah paham. Ini ada yang kemasan yang 1 liter dan ada yang kemasan 5 liter. Jadi saya jelaskan lagi, yang 5 liter ini spesifikasinya lebih rendah daripada yang 1 liter. Tapi bukan karena 1 liter atau 25 liternya. Yang paling penting adalah Anda harus cek spesifikasi di depannya ya, menggunakan SAE berapa dan API berapa sesuai dengan kebutuhan mesin diesel Anda. Dan kalau misalkan tidak ada yang di depan, Anda juga bisa lihat di bagian belakang ya. Di bagian belakang ini ada spesifikasinya. Setiap oli pasti ada spesifikasinya, baik di depan maupun di belakang. Ya, jangan lupa cek itu dulu sebelum Anda memasukkan oli dalam genset Anda. Yang hal lain yang saya ingin sampaikan, kalau Anda kesulitan mengganti oli sendiri, Anda juga bisa nonton video kami di ini ya. Saya ada mengajarkan tutorial step by step cara mengganti oli. Jadi Anda bisa lakukan di rumah atau bukan di rumah, tapi dilakukan di pabrik Anda atau mungkin di industri Anda. Ya, mungkin juga bisa di rumah sih kalau Anda menggunakan genset untuk rumah tinggal Anda ya. Jadi Anda bisa lakukan sendiri, tidak perlu menghubungi kami. Kalau Anda kesulitan juga bisa hubungi kami, tim kami juga bisa melakukan servis penggantian oli. Oke, jadi penting sekali ya penggantian oli ini, jangan sampai salah menggunakan oli dan jangan lupa mengganti oli. Kalau 250 jamnya belum kecapai, pastikan 6 bulan atau 8 bulan itu harus Anda ganti oli ya. Kalau telat bisa fatal pada saat Anda gunakan, tidak bisa berfungsi dengan baik. Oke, kalau ada pertanyaan atau Anda ingin komen, jangan lupa bisa share atau komen Anda di bawah ini ya. Kita akan jawab satu persatu. Yang Anda kesulitan juga bisa tanyakan dan hubungi kami. Oke, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Salam sahabat power.